Jadi memang ada orang yang mengatakan seperti itu, mereka mengingkari tempat. Ya. Mereka mengingkari tempat bagi Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengatakan ketika engkau menentukan tempat, arah, tempat dan arah bagi Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah itu diliputi sesuatu. Engkau mengatakan Allah di arah atas, berarti apa? Ada sesuatu dia. Allah di kanan, kiri, depan, atas, bawah. Engkau menentukan tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini engkau menetapkan sesuatu yang kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengatakan memakai dalil apa? Laisa kamitsli syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah itu, kalau engkau mengatakan Allah bertempat, berarti Allah sama seperti kamu. Makanya ini tentu perkataan yang salah. Allah Subhanahu wa taala bertempat tapi tidak butuh kepada tempat. Tidak sebagaimana kita bertempat, kita butuh dengan tempat itu. Dan ketika seorang mengatakan Allah tidak di kanan, di kiri, di depan, semuanya, berarti ini sama seperti mengatakan Allah itu tidak ada. Wujudihi ka'adamihi. Mereka mengatakan seperti itu. Dan ini kembali kepada pemahamannya orang-orang Hindu Buddha. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya Allah itu di atas arsy. Di atas arsy, bukan melekat tapi di atasnya, meninggi di atas arsy. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas dan juga Ibnu Mas'ud seperti itu. Baina sama'i dunya wallati taliha 500 am. Antara langit dunia dengan apa yang di atasnya itu jaraknya 500 tahun. Baina sama'i ila sami'a 500 am. Antara langit satu dengan langit yang lain itu jaraknya 500 tahun. Wa baina sama'i sab'i wal kursiyyi 500 am. Antara langit ketujuh di atasnya ada kursi. Di atas kursi, jarak antara kursi dengan langit ketujuh ini jaraknya 500 tahun. Wa bainal kursiyyi wal ma', di atas kursinya ada air. Jarak di antara kursi dengan air ini 500 tahun. Walal kursiyyi arsy. Wa bainal kursi wa bainal arsy wa bainal ma'i wal arsy 500 am. Jarak antara air dengan arsy ini 500 tahun perjalanan. Wallahu fawqal arsy, dan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Jadi Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan, membantah tentang arsy, kedudukan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy ini, mereka memakai akal mereka. Dengan mereka mengatakan, salah satu bantahan mereka mengatakan bahwasanya Allah itu turun ke langit dunia. Ini mereka memakai dalil seperti itu, yang menunjukkan mereka mengatakan Allah tidak di atas arsy. Mereka mengatakan Allah itu turun di langit dunia, berarti langit bumi ini dia berputar, waktunya berputar. Di sini sepertiga malam, di sana sepertiga malam, di sana sepertiga, berputar terus, berarti Allah itu terus berada di langit dunia. Di arsy itu kosong, tidak seperti itu. Syekhuna beliau mengatakan bahwasanya Pak, Allah turun ke langit dunia tapi dia berada di atas arsy. Allah turun ke langit dunia tapi dia di atas arsy. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Kalau mereka mengatakan bahwasanya Allah turun dari arsy, berarti apa? Allah turun ke langit dunia, berarti arsy kosong. Ini mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ketika makhluk turun dari lantai 2 ke lantai 1, lantai 2 kosong dia di bawah. Ini penyamaan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bisa seperti itu. Laisa kamitsli syai'. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya Syekhul Imam Bukhari beliau mengatakan orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala di arsy itu dia kufur. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Orang yang mengingkari Allah di atas arsy itu kufur. Allah di mana-mana, Allah di hati saya, Allah itu di bumi, kadang di langit, kadang di bumi. Kadang Allah Subhanahu wa taala mereka mengatakan Allah tidak di atas arsy. Ini mereka kufur. Kenapa kufur? Mengingkari Al-Qur'an.
dalam ayat yang banyak menjelaskan tentang perkara itu. Mereka mengatakan kalau Allah di atas arsy berarti Allah bertempat. Berarti Allah Subhanahu wa taala meliputi sesuatu. Ini tidak bisa kita menyamakan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diakal-akali dengan akal kita. Makanya perkara sifat-sifat Allah ini adalah perkara tauqifiyah. Yang tidak boleh seorang berkata tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali datang dalil. Ketika datang dalil tentang Allah Subhanahu wa taala, dia hanya wajib terima. Tidak boleh diakal-akali. Allah katakan, Rasulullah SAW mengabarkan tentang Allah turun ke langit dunia. Terima. Tidak boleh kita mengatakan Allah turun ke langit dunia berarti Allah kok harus kosong. Ini penyamaan makhluk dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa seperti itu. Allah Maha Besar. Allah turun ke langit dunia dalam keadaan dia di atas arsy. Jadi seperti itu, dan orang-orang yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy itu mereka kufur. Nanti insya Allah kita buka ya pelajaran akidah, karena penting ini seperti tadi, ini perkara-perkara kufur. Ketika seorang mengatakan Allah tidak di kanan, di kiri, di atas, di bawah, di depan, ini mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ada. Jadi mereka mengatakan segala sesuatu, ketika kita mengatakan Ahlus Sunnah mengatakan seperti mereka mengatakan engkau telah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Kalau mau pakai dalil umum seperti itu, maka semua kita bisa mengatakan Allah Subhanahu wa taala sama seperti makhluk. Kita ada, Allah itu ada. Berarti apakah kamu menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk? Maka Masya Allah ya, ini perkataan-perkataan yang ini kufur. Maka masalahnya banyak kaum muslimin yang masih seperti itu ya. Dia mengatakan Allah di mana-mana, Allah di hati saya, Allah bersatu dengan saya. Bahkan ada yang mengatakan apa? Tidaklah botol ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu bersatu dengan semua makhluknya. Sampai seperti itu. Sampai mereka mengatakan, di antara mereka ada yang tidak sholat. Mereka mengatakan apa? Saya sholat itu sama saya seperti menyembah diri saya sendiri, karena saya ini Allah, di dalam tubuh saya ini ada Allah, maka untuk apa saya menyembah? Maka sampai ada seperti itu. Dan insya Allah nanti kita belajar pelajaran ini akidah, dan akidah ini sebagaimana Anda sering sebutkan, ini perkara yang bahaya, ini perkara yang sangat bahaya. Ini ketika seorang itu menyimpang darinya, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka menyalahartikan, ada yang jatuh ke dalam bid'ah, ada yang jatuh ke dalam bid'ah yang tidak mengeluarkan, ada yang jatuh ke dalam bid'ah yang mengeluarkan dia dari Islam. Dalam keadaan dia mengganti saja. Dan antum bahkan ketika baca Al-Quran, terjemahan Al-Quran itu antum akan dapatkan di sana. Itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala diganti dengan yang lain. Dalam keadaan ini tidak boleh sama sekali. Karena tidak akan dinalar. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa dinalar, lalu kenapa mau diganti? Cukup kita beriman dengan apa yang datang ketika kita mengerti, kita kembalikan kepada bahasa Arab yang fasih. Artinya seperti kita tidak mengerti, kita kembalikan kepada lafaznya, begitu saja. Tidak perlu mau pakai akal-akal kita, karena ini akan menyimpang. Nanti insya Allah jadi kita usah bahas ya. Akidah asma wa sifat ya. Ini insya Allah ini belajar. Ini penting akidah asma wa sifat dari kitab Munir. Ini insya Allah ini pelajaran akhir itu sangat penting. Ada yang lain atau sudah masuk kok? Ada lagi? Masuk waktu ya. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.